warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 MIPA 2. Nama saya Nurhanisa Putri, absen 29. Saya Syakira Oktaviani, absen 35. Saya Dinda Fadila, absen 10. Saya Mutiara Akila Putri, absen 25. Saya Naswa Maulida Akila, absen 27. Saya Aulia Fatihani, absen 7. Di video ini kami akan menjelaskan materi matematika peminatan tentang limit tak hingga trigonometri. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Limit memiliki arti umum sebagai batas ambang dari suatu nilai. Pada bahasan matematika, nilai limit diartikan dalam sebuah definisi nilai limit. Definisi limit menyatakan bahwa suatu fungsi f(x) akan mendekati nilai tertentu jika x mendekati nilai tertentu. Jika x mendekati nilai tak hingga, maka nilainya juga akan dekat dengan tak hingga. Contoh, nilai f(x) sama dengan 2x min 5. Jika x dekat tak hingga, maka nilai f(x) juga akan mendekati nilai tak hingga. Tidak semua fungsi dapat ditentukan nilai limitnya. Contohnya adalah fungsi trigonometri y sama dengan cos x. Fungsi cos x memiliki nilai yang periodik. Nilai terbesar cos x adalah 1 dan nilai terkecilnya adalah min 1. Nilai cos x sama dengan 1 dicapai saat besar sudut x sama dengan 0 derajat, 360 derajat, dan besar sudut lain yang dapat menghasilkan nilai cos x sama dengan 1. Besar nilai sudut mendekati tak hingga tidak dapat menghasilkan suatu nilai kosinus yang dekat dengan nilai tersebut. Kesimpulannya, jika besar sudut x tak hingga, maka nilai limit cos x tidak terdefinisi. Perhatikan sebuah fungsi trigonometri y sama dengan cos x per x. Nilai limit dari fungsi trigonometri tersebut untuk x mendekati tak hingga adalah 0. Nilai tersebut diperoleh dengan substitusi nilai tak hingga pada persamaan. Berapapun nilai pembilang, ketika dibagi bilangan yang sangat besar atau tak hingga, akan menghasilkan nilai yang mendekati 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika x dekat tak hingga, maka nilai cos x per x akan dekat dengan 0. Berikut adalah sifat-sifat trigonometri. Baiklah, kita masuk kepada contoh soal limit tak hingga trigonometri yang pertama, yaitu adalah nilai dari lim x menuju tak hingga 1 min cos 4 per x per 1 per x tan 3 per x. Masuk ke pembahasannya. Soal pertama adalah nilai dari lim x menuju tak hingga 1 min cos 4 per x per 1 per x dikali tan 3 per x. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah misalkan x sama dengan 1 per y atau y sama dengan 1 per x. Maka jika x menuju tak hingga, maka y menuju 0. Dapat kita tuliskan seperti berikut. Lim y menuju 0, 1 min cos 4y per y dikali tan 3y sama dengan lim y menuju 0, 1 min cos 4y ini dapat kita gantikan dengan sifat trigonometri lainnya, yaitu 1 min 2 sin kuadrat 2y per y dikali tan 3y. Lalu kita hitung lim y menuju 0, 2 sin 2y dikali sin 2y. Ini didapatkan dari hasil dari yang atas ini dibagi dengan y tan 3y sama dengan
2 ini kita taruh ke depan menjadi 2 lim y menuju 0 sin 2y per y dikali dengan sin 2y per tan 3y sama dengan 2 dikali terdapat sifat trigonometri bahwa sin y per y sama dengan 1. Jika terdapat sin 2y per y, artinya hasilnya adalah 2 dikali 2. Dan juga ada sifat sin x per tan x sama dengan 1. Jika terdapat sin 2y per tan 3y, artinya hasilnya adalah 2 per 3 dikali dengan 2 per 3 sama dengan 8 per 3. Jadi hasil dari lim x menuju tak hingga 1 min cos 4 per x per 1 per x tan 3 per x sama dengan 8 per 3. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal kedua tentang limit tak hingga trigonometri. Contoh soal yang kedua ialah menentukan nilai dari limit menuju tak hingga 2x kuadrat cos 3 per x min 1. Masuk ke pembahasannya. Jadi untuk menentukan nilai limit x menuju tak hingga trigonometri kita gunakan permisalan. Jadi kita misalkan 1 per x itu sama dengan y, di mana y sama dengan 0, sehingga didapat limit x menuju tak hingga 2x kuadrat cos 3 per x min 1 menjadi limit y menuju 0 2 1 per y kuadrat cos 3y min 1. Selanjutnya limit y menuju 0, 2 kita kalikan ke dalam 1 per y, lalu kita kuadratkan menjadi 2 per y kuadrat. Berdasarkan rumus trigonometri yang kita ketahui, cos alpha y itu bisa kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat alpha y, sehingga cos 3y menjadi 1 min 2 sin kuadrat 3 per 2y min 1. Selanjutnya limit y menuju 0, ini kita kalikan ke dalam kurung menjadi 2 min 4 sin kuadrat 3 per 2y min 2 per y kuadrat. Coret. Selanjutnya limit y menuju 0 min 4 sin kuadrat 3 per 2y per y kuadrat. 4-nya kita taruh di depan menjadi 4 lim y menuju 0 sin kuadrat 3 per 2y per y kuadrat, sehingga dapat min 4 lim y menuju 0 sin kuadrat per y kuadrat itu kita pisah menjadi sin 3 per 2y per y dikali sin 3 per 2y per y, sehingga menjadi min 4 sin 3 per 2y per y itu menjadi 3 per 2 karena sin y per y itu sama dengan 1, sehingga langsung saja ditulis 3 per 2. Di sini kita coret, didapat min 18 per 2 sehingga hasilnya ialah min 9. Jadi hasil dari limit x menuju tak hingga 2x kuadrat cos 3 per x min 1 sama dengan min 9.
Baiklah, selanjutnya masuk ke nomor 3, yaitu limit X menuju tak hingga sin 2 per X per sin 6 per X. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya. Baiklah, pembahasan limit X menuju tak hingga sin 2 per X per sin 6 per X. Kita sederhanakan terlebih dahulu menjadi sin 2 1 per X per sin 6 1 per X, dan dimisalkan menjadi X sama dengan 1 per alfa, kemudian alfa sama dengan 1 per X. Diketahui nilai X menuju tak hingga, maka alfa menuju limit tak hingga. Sin 2 1 per X per sin 6 1 per X sama dengan limit alfa menuju 0 menjadi sin 2 alfa per 1 sin 6 alfa. Sesuai dengan sifat fungsi trigonometri, sin per sin alfa per sin alfa sama dengan 1. Kemudian sin 2 alfa per sin 6 alfa itu menjadi 2 per 6. Lalu disederhanakan menjadi 1 per 3. Maka hasilnya adalah 1 per 3. Kemudian masuk ke nomor 4. Kemudian masuk ke soal nomor 4. Limit X menuju tak hingga sin X kuadrat per X. Lalu menuju ke pembahasan. Pembahasannya, limit X menuju tak hingga sin X kuadrat per X dirasionalkan dengan X per X. Maka didapat limit X menuju tak hingga sin X kuadrat per X kuadrat dikalikan X per 1. Limit X menuju tak hingga sin X kuadrat per X kuadrat kali X didapat X per 1 atau X. Kita masuk ke contoh soal nomor 5, yaitu adalah lim X tak hingga 1 per X kotangan 1 per X sama dengan, lalu kita misalkan X sama dengan 1 per Y atau Y sama dengan 1 per X. Jika X menuju tak hingga, maka Y menuju 0. Maka ubah bentuk seperti berikut. Limit Y menuju 0, Y dikali kotangan Y. Ada bentuk lain dari kotangan 1 per tan. Maka limit Y menuju 0, Y dikali 1 per tan Y. Limit Y menuju 0 yaitu adalah Y per tan Y. Salah satu sifat trigono yang jika Y per tan Y sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 6. Lim T menuju tak hingga kosek 1 per T per T. 1 per T sama dengan Y
Y sama dengan 0. Sama dengan lim Y menuju 0. Y kosek Y sama dengan lim Y menuju 0. Y dikali 1 per sin Y sama dengan lim Y menuju 0. Y per sin Y sama dengan 1. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.